Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sopirina Basuki dengan NPM 240410101006 dari kelas Teori Administrasi Negara kelas I041. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu mengenai analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance dan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya dan apa peran dari masing-masing aktor tersebut serta hambatan apa yang muncul dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia ini. Hal ini terjadi pada tahun 2020 lalu yang COVID-19 menyerang wabah di Indonesia. Dan pada penanganan COVID-19 lalu menggunakan konsep networking governance karena sifatnya yang krisis dan kompleks serta multidimensional dan melibatkan berbagai aktor yaitu seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan swasta dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama yaitu menekankan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu, mereka melalui jejaring kolaboratif seperti Satgas COVID-19 di bawah koordinasi pusat, namun fleksibilitas di daerah di seluruh Indonesia dalam menghadapi hambatan seperti penyebaran COVID-19 dalam disinformasi, koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia pada tahun 2020 lalu yang menyebar di seluruh Indonesia. Dalam hal ini tentunya menggunakan teori menurut Mark dan Rhodes pada tahun 2006 yang mendefinisikan networking governance adalah sebagai jaringan antar organisasi yang mengkoordinasi diri, sekumpulan institusi, dan hubungan yang kompleks antar masyarakat dan diatur secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu, dan pastinya dalam penerapannya ini terdapat hambatan dan aktor yang terlibat seperti memiliki peran masing-masing, yaitu pemerintah pusat memiliki peran dalam pelaksanaannya dan mengkoordinir layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas yang mempunyai ruangan khusus untuk penanganan COVID dan keandalannya dalam menangani COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, yang kedua, terdapat masyarakat sipil yang memiliki peran yaitu dalam memobilisasi sosial, mereka mengedukasi publik, distribusi bantuan, dan pendampingan dan pengawasan dalam penanganan COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Yang ketiga, terdapat sektor swasta yang memiliki peran dalam penyedia layanan publik, vaksinasi, alat kesehatan, dan platform digital seperti Peduli Lindung dan Halodoc untuk penyedia layanan kesehatan COVID-19. Yang keempat, terdapat aktor internasional yang terlibat adalah seperti WHO, UNICEF, dan Bank Dunia dalam memberikan dukungan untuk pencegahan COVID-19 di Indonesia. Mereka memberikan bantuan dana dan fasilitas kesehatan untuk COVID-19 di Indonesia. Dan dalam perannya selalu terdapat hambatan yang muncul seperti koordinasi antar aktor yang sulit karena di Indonesia sendiri pada saat itu terdapat lockdown yang terjadi pada saat COVID-19 yang lalu dan mengakibatkan sulitnya aktor untuk saling berkoordinasi. Yang kedua, keterbatasan SDM seperti ketergantungan pada donor internasional dan swasta untuk vaksinasi dan APD yang terkadang tertunda akibat geopolitik di dunia. Yang ketiga, sulitnya kepatuhan masyarakat, yaitu masyarakat sering mengabaikan protokol kesehatan seperti bepergian yang terlalu jauh dan tidak menggunakan masker, serta mengabaikan protokol yang diterapkan oleh pemerintah dan mengakibatkan penyerangan pada virus COVID-19 dan banyaknya masyarakat masih mengabaikan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Hal ini sulitnya masyarakat sendiri dalam penerapannya dan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan yang telah
diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, terdapat model yang dikembangkan yaitu hybrid governance network karena menggabungkan elemen hierarki yaitu pemerintah sebagai pemimpin dengan kolaborasi antar aktor. Dan model ini adaptif seperti yang terlihat dalam transisi dan PPKM pada tahun 2022 yang lalu. Di Indonesia akibat COVID-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang lalu. Dan tentunya argumen saya berdasarkan data WHO dan data WHO online yaitu strategi dan perencanaan dalam penanganan COVID-19 oleh WHO telah diperbarui dalam perencanaan kesiapan dan respons strategisnya untuk tahun 2023 hingga 2025. Strategi ini mendukung negara-negara dalam upaya untuk mentransisikan kegiatan respons darurat kritis mereka ke pencegahan, pengendalian dan pengelolaan penyakit COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini terjadi pada COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu di Indonesia, dan negara Indonesia perlu mencapai keseimbangan yang optimal antara memerangi pandemi COVID-19 dan mempertahankan layanan kesehatan yang esensial. Dan WHO telah mengkoordinasikan upaya di berbagai wilayah dan departemen di seluruh dunia untuk mendukung dan mempertahankan akses kelayakan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang esensial, yang aman dan berkualitas tinggi untuk sepanjang siklus hidup. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti Kader Surabaya Hebat untuk menangani stunting. Analisis dengan paradigma New Public Governance, bagaimana program Kader Surabaya Hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut. Dan kira-kira apa saja hambatan yang muncul akibat penerapan ini, dan dalam penerapan program ini tentunya memiliki beberapa aktor tersebut, dan saya akan menganalisis berbasis data juga. Pemerintah di Kota Surabaya menerapkan gagasan paradigma yang bernama New Public Governance. Paradigma tersebut yaitu program Kader Surabaya Hebat merupakan sebuah inovasi baru dari pemerintah Kota Surabaya untuk menangani kasus stunting pada anak melalui struktur Kader Surabaya Hebat yang berbasis komunitas. Dan pada komunitas tersebut tentunya terdapat menggunakan paradigma New Public Governance untuk menekankan tata kelola yang baik sebagai sarana dan prasarana publik, jaringan kolaboratif antara pemerintah Kota Surabaya, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dan aktor lainnya dengan fokus pada partisipasi publik dan kepercayaan serta solusi yang akan digunakan dan daripada sebagai hierarki. Dalam hal ini pastinya terdapat teoritik mengenai New Public Governance yaitu yang dikembangkan oleh seorang peneliti yang bernama Osborne pada tahun 2006 dan Rhodes pada tahun 1997. Dan mereka melihat sebuah tata kelola publik sebagai jaringan yang kompleks yaitu aktor-aktor heterogen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas bisnis yang berkolaborasi untuk mengatasi dalam permasalahan publik. Dan tentunya pada program ini tentunya terdapat Kader Surabaya Hebat yaitu relawan yang terlatih dan beroperasi di tingkat RT RW untuk mengedukasi warga mengenai stunting dan memberikan nutrisi, pemantauan kesehatan, dan pencegahan stunting pada anak terutama di Surabaya. Hal ini berdasarkan laporan pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2020
Dua, mengenai stunting. Dan pastinya dalam setiap penerapan kebijakan selalu terdapat hambatan sendiri yang pastinya selalu bersimpangan dengan kebijakan. Yang pertama, kurangnya kader dalam koordinasi yaitu kader di Surabaya hebat sangat minim dan koordinasi kader ini juga sangat kurang maksimal sehingga penerapannya belum maksimal dan sangat perlu diperhatikan lagi. Yang kedua, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Nah, dalam hal ini SDM yang kurang dan mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat mengenai bahayanya stunting dalam penerapannya dan pendanaan masih belum cukup untuk biaya kaderisasi di kota Surabaya. Selain itu, mengakibatkan belum sempurnanya dan belum berjalan secara maksimal dan berjalan dengan baik dalam penerapannya kader Surabaya hebat dalam pelaksanaannya pencegahan stunting di kota Surabaya. Yang ketiga, ketidaksetaraan sosial dan budaya yang mengakibatkan masyarakat kurang paham mengenai kaderisasi di Surabaya dan mengabaikan apa itu penyakit stunting dan bahayanya yang diderita oleh anak di usia dini dan masih belum mengetahui seberapa bahayanya kasus stunting ini akibat kurang kepercayaan masyarakat dan pemikiran masyarakat yang masih sangat tradisional terhadap kasus ini. Namun, argumen saya juga berdasarkan data, yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi jalan sukses untuk kaderisasi ini, yaitu pada pemerintah kota Surabaya memberikan upaya penurunan stunting di kota Surabaya seperti Pemkot Surabaya melibatkan berbagai pihak masyarakat. Kaderisasi di kota Surabaya hebat dengan kesehatan, PKK, RT RW, bahkan LPKM, camat, lurah hingga organisasi profesi seperti IDAI, Persagi, IBI, dan Patra. Dengan adanya kolaborasi tersebut, pastinya pencegahan stunting akan begitu cepat dan anak-anak di usia dini akan terhindar dari penyakit stunting. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Dan saya memberikan jawaban secara teoritik dan akan memberikan contoh secara empiris. Yaitu karena paradigma New Public Governance menjadi solusi karena mengatasi kelemahan Old Public Administration atau biasa disebut dengan OPA yang birokratis, pemisahan antara politik dan administrasi, dan New Public Management atau bisa disebut NPM, yaitu berfokus pada warga konsumen dengan menekankan kolaborasi, kemitraan, dan partisipasi warga masyarakat atau bisa disebut dengan citizen untuk menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih relevan dan adaptif serta berorientasi pada nilai sosial dan bukan hanya sekadar efisiensi pasar dan didukung oleh teori jaringan network governance dan contoh empiris seperti keterlibatan warga masyarakat dalam sebuah kebijakan publik atau program BPOM Badan Pengelolaan Obat dan Makanan yang dapat memberdayakan masyarakat. Yang pertama, yaitu fokus pada warga, citizen-centric. NPG atau New Public Governance menempatkan warga negara sebagai mitra aktif dan bukan sekedar penerapan atau penerima layanan atau konsumen. Ini melibatkan warga dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam pelayanan publik. Yang kedua, terdapat kolaborasi dan jaringan. Network governance mengakui bahwa masalah dalam publik yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri, yaitu membangun jaringan antar sektor pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga, orientasi nilai publik, public value. Tujuannya untuk
keuntungan New Public Management atau kepatuhan aturan Old Public Administration, tapi menciptakan nilai publik yang substantif seperti keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan dalam masyarakat, terutama lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, terdapat adaptif dan fleksibel, yaitu mereka mampu merespons perubahan sosial yang cepat melalui dialog dan pembelajaran dalam berkelanjutan dengan berbagai pihak, atau bisa disebut dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi, New Public Governance menjadi solusi pada paradigma ini lebih teoritis dan kuat dalam menangani intervensi dan ketidakpastian dengan berasumsi bahwa kekuasaan terdistribusi dan kolaborasi yang menghasilkan solusi dan lebih berkelanjutan daripada pendekatan yang hierarkis. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh empiris, yaitu pengelolaan bencana alam oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada ini BNPB menggunakan pendekatan jaringan yang kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan di berbagai bidang dalam menangani bencana seperti erupsi pada Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, bahkan lembaga swadaya masyarakat lokal untuk mitigasi, respon cepat, dan penanganan dalam mitigasi bencana alam erupsi Gunung Merapi tersebut. Pendekatan ini menggunakan platform digital dan forum partisipasi masyarakat untuk berbagai informasi dan sumber daya. Yang kedua, terdapat kesehatan BPOM di Indonesia. BPOM ini menggunakan pendekatan New Public Governance dengan program seperti Ceklik dan kampanye keamanan pangan di sekolah. BPOM mereka melibatkan edukasi publik, menjadikan warga sebagai garda paling terdepan dan bukan hanya sebagai regulator yang menghukum, menciptakan keamanan pangan dari segi apapun dan melalui dari segi bawah ke atas seperti melalui sebuah kolaborasi. Dan paradigma New Public Governance menjadi solusi karena yang pertama lebih realistis menghadapi kompleksitas masalah publik modern, tidak hanya berfokus pada efisiensi seperti New Public Management atau aturan yang ketat seperti TPA, mengutamakan kolaborasi, nilai publik, dan partisipasi. Yang selanjutnya, secara teoretik NPG unggul karena berbasis jaringan dan co-production. Yang selanjutnya, terdapat secara empiris, New Public Governance terbukti lebih efektif dalam pelayanan publik dan kebijakan sosial masyarakat dan pembangunan berbasis masyarakat setempat dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, New Public Governance dianggap solusi karena mengatasi dikotomi lama negara dengan pasar, pemerintah dengan masyarakat, dengan mengintegrasikan kekuatan berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama yang lebih inklusif dan efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.